Perkenalkan, nama saya Bagus Prastya Hutomo, NPM 202143570043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Komputer dalam Pengadaan Barang. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan sistem SPK tersebut. Pertama, kita akan masuk ke dalam sistem tampilan pertamanya, yaitu tampilan login. Di tampilan login ini ada dua kolom, yaitu username dan password. Kita akan memasukkan username-nya. Selanjutnya kita masukkan password-nya. Lalu kita klik login. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam menu login. Di dalam menu login ini ada 4, yaitu daftar komputer, data kriteria, nilai bobot, dan hasil rekomendasi. Untuk data kriteria, pertama kan kita masuk ke data kriteria. Untuk data kriteria ini berisi dari menu-menu data dari kriteria yang akan kita gunakan untuk sebagai atribut-atribut dari komputer tersebut. Ada 6 kriteria, yaitu prosesor, RAM, VGA, media penyimpanan, kapasitas penyimpanan, dan harga. Pertama adalah prosesor. Nah, di sini adalah tampilan dari menu data prosesor. Ketika kita ingin menambahkan prosesor, kita hanya tinggal klik prosesornya, misalkan Intel Core i9, lalu nilai bobotnya adalah misalkan contohnya saja 10. Nah, untuk nomornya ini otomatis ditambahkan, lalu kita simpan saja. Nah, di sini misalkan kita memiliki kesalahan dalam penulisan atau ingin mengeditnya, kita bisa tinggal klik ini saja, datanya pada tabel, lalu kita ubah yang ingin diubah. Misalkan kalau tadi ini adalah salah tulis, kita ganti. Nah, lalu kita simpan. Lalu misalkan kita ingin menghapus, kita tinggal klik datanya dalam tabel. Nah, untuk batal ini misal kita ingin membatalkan, jadi tidak ingin menghapusnya, kita bisa batal. Atau sama saja, misalkan kita ingin mau menyimpannya, tidak jadi, kita bisa klik batal. Nah, untuk sebelumnya adalah menghapus. Kita klik datanya, lalu klik hapus data. Data berhasil dihapus. Lalu kita selanjutnya kembali. Untuk data RAM sama, penggunaannya sama seperti prosesor sebelumnya. Cara menambahkan, menghapus, maupun mengubah datanya. Ini untuk mengubah datanya atau menghapus dan simpan. Begitu juga untuk kriteria lainnya. Untuk data VGA, data media penyimpanan, data kapasitas penyimpanan, datanya sama saja, cara menginput, menghapus, dan mengubahnya. Data harga juga sama. Lalu kita kembali. Selanjutnya adalah daftar komputer. Nah, di sini adalah data-data komputer yang akan kita gunakan untuk menghitungnya. Ini adalah alternatif. Nah, misalkan kita ingin menambahkan data lagi, kita tinggal klik tambah. Lalu kita isikan datanya, misalkan Dell gitu ya, Dell. Lalu modelnya adalah Inspiron 3511 misalkan. Data prosesornya bisa kita pilih, misalkan Core i3, data RAM-nya segini, VGA-nya, medianya misalkan SSD, kapasitasnya misalnya 500, harganya misalkan contohnya saja 7 juta, antara 7 sampai 500, 7.500.000. Kemudian kita simpan. Data akan berhasil disimpan. Nah, ini adalah data yang sebelumnya kita masukkan nih. Nah, untuk mengubahnya kita tinggal klik ubah saja. Nah, pilih kolom yang ingin diubah. Misalkan prosesornya kita tambah 5
RAM-nya ternyata salah, kita masukkan ternyata yang 8 GB gitu. Lalu ini sama semua, kita klik simpan, data akan tersimpan. Nah, ini data yang kita sebelum kita ubah jadi Core i5, Core i5, dan RAM-nya menjadi 8 GB DDR4. Nah, misalkan kita ingin menghapus, lalu kita tinggal klik datanya pada tabel, lalu klik tombol hapus. Data berhasil dihapus dari database dan tidak akan ditampilkan dalam tabel. Selanjutnya kita akan kembali. Lalu untuk selanjutnya adalah nilai bobot. Menu di sini adalah kita ingin mengubah nilai bobot dari tiap kriterianya. Di sini kita tinggal langsung menginputkan saja nilainya berapa. Ini. Lalu kita klik simpan jika ingin menyimpannya, atau kita langsung saja mengisinya dalam kolom lalu klik simpan. Kita kembali, lalu hasil rekomendasi. Nah, hasil rekomendasi ini di sini ada tampil 3 tabel, yaitu data komputernya, normalisasi, dan peringkat. Ketika kita masuk, datanya akan kosong karena apa? Karena belum dihitung menggunakan sistem metode SAW. Di sini akan tampil data komputernya, yang mana nilainya ini udah di-convertkan menjadi nilainya tadi yang misalkan sebelumnya kita masukkan itu adalah data prosesor. Nah, akan tampil nilai yang ini adalah nilai bobotnya lah dari kriteria yang kita pilih. Maaf, salah. Nah, di sini sudah tampil langsung nilainya, semua data nilainya. Nah, kita klik hitung untuk menghitung menggunakan metode SAW-nya kita. Nah, di sini akan tampil data normalisasinya. Ini adalah hasil normalisasi dari data tabel di atasnya. Dan sudah dinormalisasikan. Nah, hasil lalu dia akan menghitung nilai V-nya. Untuk nilai V-nya kita lihat di kolom ini kanan. Ini adalah nilai V. Nah, dan di peringkat ini sudah diurutkan berdasarkan nilai V yang terbesar, yaitu pertama adalah nilai V-nya, yaitu ternyata yang paling besar adalah Lenovo V14G2 ITL dengan nilai V-nya 0,9261. Ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan metode SAW, sistem pendukung keputusan pemilihan komputer menggunakan metode SAW. Sekian presentasi dari saya untuk bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.